Warna merah dan kuning cerah, mainan Happy Meal, dan taman bermain indoor yang penuh keceriaan anak-anak. Semua ini bukan kebetulan, ini adalah cara McDonald memikat kita. McDonald telah menyempurnakan seni marketing, bahkan sejak sebelum kita bisa mengeja nama mereka. Ada strategi cerdas yang telah dirancang selama puluhan tahun. Tapi sebenarnya strategi apa yang membuat McDonald tak tergantikan? Happy Meal yang dikenalkan pada tahun 1979 bukan hanya soal menu makanan, tapi sebuah pengalaman unik untuk anak-anak. Mainan, hadiah, dan strategi marketing yang luar biasa. Konsep Happy Meal bermula pada tahun 1977 ketika seorang pengusaha McDonald di Guatemala bernama Yolanda Fernandez de Covino menciptakan menu Ronald. Menu ini berisi porsi kecil makanan untuk anak-anak, yang memudahkan orang tua memesan makanan yang sesuai untuk mereka. Bu Yolanda menyederhanakan menu agar anak-anak tidak kebingungan memilih, sehingga mereka tetap merasa spesial. McDonald Amerika terinspirasi dari konsep menu Ronald tersebut. Lalu pada tahun 1979, seorang eksekutif periklanan bernama Bob Bernstein yang bekerja untuk McDonald mengembangkan ide ini lebih jauh. Pak Bob menciptakan kotak makan anak-anak yang berisi burger kecil, kentang goreng, minuman, dan hadiah kecil. Pak Bob terinspirasi saat melihat anaknya suka mengambil barang-barang kecil seperti mainan atau hadiah dari kotak sereal di rumahnya. Sehingga dia memutuskan untuk menambah elemen hadiah di dalam kotak makan ini. Elemen ini akhirnya menjadi daya tarik utama Happy Meal. Mainannya pun tidak sembarangan. Seringkali mainan ini berhubungan dengan film atau tren yang sedang hit, seperti Pokemon, Minion, karakter Disney, superhero Marvel, Star Wars, dan masih banyak lagi. Hal ini menciptakan ekosistem promosi silang yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. McDonald sengaja membangun ikatan emosional yang kuat dengan anak-anak dengan cara ini. Di tahun 1997 dalam promosi Teeny Beanie Babies, McDonald berhasil menjual 100 juta Happy Meal dalam 10 hari. Angka yang luar biasa. Ini memperlihatkan betapa efektifnya kombinasi makanan dan mainan. McDonald juga memperkuat daya tariknya dengan Play Place, taman bermain indoor yang selalu ada di setiap gerai mereka. Strategi ini menciptakan kenangan masa kecil yang kemudian berubah menjadi loyalitas saat kita dewasa. Play Place menjadi bagian penting dari acara keluarga, semakin memperkuat citra McDonald di masa kecil. Dalam banyak iklan mereka, McDonald seringkali fokus pada kebersamaan keluarga. Pesan yang disampaikan jelas, McDonald bukan sekedar tempat makan, tapi bagian dari momen berharga keluarga. Ini adalah langkah cerdas untuk membangun hubungan emosional yang mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa menargetkan anak-anak menciptakan pelanggan setia seumur hidup. Jadi ini bukan hanya tentang Happy Meal hari ini, tapi tentang Big Mac di masa-masa mendatang. Hari ini McDonald menggunakan marketing berbasis data melalui aplikasinya. Dengan lebih dari 68 juta unduhan secara global, aplikasi ini melacak preferensi pelanggan, seperti makanan, lokasi, dan kebiasaan pembelian kalian untuk menawarkan promo dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Hasilnya, iklan dan promosi yang sangat personal, membuat kamu merasa seperti pelanggan spesial. Tingkat penargetan ini seolah membuat pelanggan merasa sangat dihargai, yang akhirnya akan menjadi pelanggan super loyal mereka. Tapi dengan risiko kerentanan terhadap privasi, dan pastinya meningkatkan keuntungan mereka secara signifikan. Selain itu, McDonald juga memanfaatkan teknologi seperti augmented reality untuk melibatkan pelanggan. Hal ini jelas untuk membuat McDonald menjadi lebih stand out dibanding brand pesaing, dan menjadikan konsumen generasi Z dan Alpha semakin terikat. Belakangan ini, McDonald mengubah strategi mereka dengan lebih banyak menargetkan wilayah berpenghasilan rendah. Penelitian menemukan bahwa di negara-negara seperti Indonesia, India, dan Mesir, McDonald memasang 154% lebih banyak iklan yang ramah anak di media sosial dibandingkan negara-negara yang lebih kaya. Strategi promosi seperti ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi juga memastikan keterjangkauan sekaligus mengikat konsumen muda, sehingga tetap relevan di pasar yang berkembang pesat. Para kritikus berpendapat bahwa strategi McDonald meskipun efektif seringkali lebih mementingkan keuntungan dibanding kesehatan masyarakat. Menargetkan anak-anak dan populasi komunitas berpenghasilan rendah menimbulkan kekhawatiran tentang kebiasaan makan jangka panjang dan implikasi kesehatan pada pola makan yang tidak sehat sejak dini. Walaupun McDonald telah merespon dengan menawarkan pilihan yang lebih sehat, tapi apakah ini cukup untuk mengatasi dampak puluhan tahun perilaku yang sudah tertanam? McDonald bukan hanya merek makanan cepat saji, mereka adalah maestro marketing. Mereka tahu cara menciptakan kebiasaan. Keahlian mereka dalam marketing, khususnya kepada anak-anak, memunculkan pertanyaan tentang batas antara strategi cerdas dan eksploitasi. Jadi, lain kali kalau kamu membeli Happy Meal untuk anak-anak, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sebagai konsumen sudah cukup kritis terhadap dampak jangka panjang dari semua ini?